Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Cah PCT Supriyanto Wongdiso. Ini saya masih agak sedikit ngap-ngapan ngos-ngosan guys. Biasa, kalau pagi-pagi kalau ada kesempatan saya dahulukan olahraga. Saya melakukan 7 minute workout. Jadi cuma 7 menit, saya lihat tutorial di YouTube, saya ikutin aja. Alhamdulillah efeknya apa? Badan saya ini bugar. Badan saya alhamdulillah mulai fit kembali setelah udah lumayan lama, gampang banget loyo gitu guys. Jadi karena membiasakan itu, jadi sekarang alhamdulillah. Jadi setiap hari saya coba rutinkan istiqomahkan untuk melakukan 7 minute workout bareng bunda biasanya, tapi kalau bunda sendiri ya, bahkan kalau si bunda lebih berat lagi dia olahraganya nggak cuma 7 minute gitu, 7 minute tapi ditambahin lagi gerakan-gerakan lain, barbel lah segala macam. Bahkan sekarang badannya si bunda sudah mulai turun, bahkan mulai ramping gitu, yang tadinya udah mulai besar. Jadi teman-teman, ternyata olahraga itu di usia-usia saya sekarang ini saya udah masuk di usia 44, mau OTW ke 45. Olahraga itu udah kebutuhan wajib guys. Katanya saya coba telusur, saya coba dengerin orang-orang pakar, ahli gitu. Memang usia-usia di atas 30 ke atas itu udah kebutuhan wajib untuk berolahraga. Why? Kenapa? Karena metabolisme kita tuh kan udah mulai menurun nih guys. Kalau kita makan zaman muda dulu gitu, mau makan 1 piring, 3 piring, 5 piring, itu ya nggak apa-apa, asik-asik aja gitu. Tapi kalau kita karena yang sudah mulai usianya udah bertambah, mulai dewasa gitu, pola makannya mesti berkurang. Kalau enggak ya efeknya apa? Numpuk jadi lemak, jadi apa ya, banyak gitu. Nah, jadi sumber penyakit ujung-ujungnya. Gimana kalau kita makan itu bisa selain diolah tadi, kalau nggak habis kan numpuk lemak, itu gimana caranya gitu? Ya dengan olahraga dibakar. Kalau teman-teman mungkin yang bekerja fisik segala macam masih bisa ya kebakar. Kalau kerjaannya majority orang di Jakarta gitu, kebetulan kan biasanya orang kantoran, orang apa ya, secara fisiknya kurang, cenderungnya apa? Akan numpuk gitu. Nah, ini yang saya alami. Kemarin ini saya dari BSD ya, dari acara The Expo. Di sana itu kami dari Wondes dapat kesempatan untuk memberikan pelayanan makanan gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol sama teman, bro, dulu itu saya kerja, saya stres nih bro, sama teman saya yang nganterin gitu kan. Karena apa? Kalau udah kena macet gini bro, jadi pulang kemarin seakan-akan saya tuh napak tilas waktu saya kerja di Gading Serpong, karena secara nggak sengaja si teman saya ini nyetirnya salah dan akhirnya saya arahkan juga ke jalur saya dulu waktu ngantor di sana. Bro, saya dulu mimpi punya mobil kesampaian. Terus saya kerja naik mobil tuh, happy kan, nyaman gitu. Tapi suatu titik saya kok merasa lelah ya, capek gitu. Kenapa? Karena pada saat saya pulang kerja ngantuk, lelah, tapi saya harus nyetir. Itu rasanya guys, sehari mungkin oke, tapi every day terjadi seperti itu, gila stres. Saya bersumpah dalam, ya Allah, kalau saya mampu, saya pengen di rumah saja, sarungan, geletakan, bisa dapat duit. Maksud saya adalah bekerjanya tuh nggak harus jauh-jauh gitu loh. Saya pengen di rumah aja, dekat dengan anak dan istri, sama keluarga, tapi saya bisa menghasilkan uang. Gitu dulu sumpah saya. Saya nggak ngerti ya, mungkin antara sumpah, antara doa, permohonan ke Allah, karena udah saking bayangkan, lagi ngantuk-ngantuknya harus nyetir. Itu kan berbahaya buat diri saya sendiri, buat berbahaya buat orang lain. Sesekali saya pernah loh, nyetir itu kayak, ngantuk sampai les gitu. Itu andaikan terjadi yang tidak, dibayangkan, pasti saya akan nabrak atau ditabrak orang. Pasti nyetir kan megang setir, wow gitu kan. Nah, kalau mungkin ada mobil-mobil sekarang yang udah keren-keren autopilot, beda gitu kan. Mungkin Tesla yang udah autopilot sendiri gitu kan, beda. Sedangkan mobil saya memang biasa gitu. Nah, saya runut ulang, saya pikirkan ulang, wow, crazy juga ya. Akhirnya, ya caranya Allah berbeda. Saya bisa memulai usaha dengan posisi yang hancur waktu itu karena hutang saya tinggi. Dan saya mulai belajar dari minus, sampai akhirnya berhasil lah. Saya bisa mendapatkan
penghasilan hanya dari rumah saja, hanya dengan geletakan di rumah, hanya dengan sambil tiduran, sambil bisa kerja, pemantau kerja gitu segala macam. Akhirnya detik ini tercapai. Ya di 2017 starting benar-benar saya turun, di 2020 baru bisa mulai jalan dengan mulai bisa nafas lah gitu ya. Dan sekarang proses terus belajar dan bertumbuh. Saya back lagi tengah impian saya tadi, saya berhasil untuk bisa rebahan sambil mencari uang di rumah, tetapi problem selanjutnya muncul. Saya ini gampang banget loyo, gampang banget sakit, badan mulai membesar, menggemuk. Akhirnya sadarlah seperti yang saya lakukan sekarang. Saya perlu olahraga rutin, saya perlu bergerak. Di rumah rebahan boleh, tapi bukan berarti saya cuma ngorok, makan enak, tidur. Penyakit datang juga, sakit datang juga, badan loyo, lemah, boro-boro mau mikirin bisnis, ngantukan dan jadi sumber penyakit. Nah teman-teman, dimanapun berada, pelajarannya adalah dimanapun berada kita harus bersyukur. Bermimpi boleh, bercita-cita boleh, tapi juga pasti setiap mimpi membawa membawa efek masing-masing dan juga akibat masing-masing. Jadi ya kayak saya gitu, saya udah tercapai mimpi saya. Pelajaran berikutnya usah dapat. Oh, nggak cuma tutup sampai di situ. Saya kudu sehat, saya kudu bugar. Tanpa itu bisnis kacau. Usaha bisa tumbang. Buat apa duit banyak kalau kita penyakitan, loyo, bahkan ke rumah sakit mulu. No. Makanya harus seimbang. Mental, jiwa, fisik, ya kan harus. Olahraga wajib, berdoa wajib. Kerja nggak perlu sampai malam-malam mati-matian. Kalau saya, basis saya sekarang adalah ya saya belajar coba gitu. Malam itu untuk istirahat. Kecuali memang detik-detik tertentu gitu ya, mau udah wajib hakul yakin, tapi overall ayo kita berpikir bahwa hidup ini harus seimbang. Siang ya udah mencari nafkah, malam istirahat. Baiknya kalau saya sebagai seorang muslim gitu ya, malam itu lakukan sholat tahajud supaya mentalnya sehat. Tahajud itu menundukkan diri ke Allah, refleksi diri, memohon ampun. Kalau udah itu dilakukan, ya Allah, kita pasrah, hidup ini hanya sementara bro, kayak gitu kan. Mental kita akan sehat, insya Allah. Akan bugar mental kita. Jadi bukan cuman mental aja, tapi secara fisik kita juga sehat. Alhamdulillah, semua bisnis akan jalan gitu ya sob. Jadi teman-teman, ayo kita semangat. Dari cerita saya ini, ambillah yang positif, yang buruk buang ke laut. Tetap semangat, berkarya unlimited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.